Penangkapan ikan dengan alat penyengat listrik atau setrum di Sungai Wai Tulang Bawang, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang marak terjadi. Hal ini dikeluhkan oleh nelayan tradisional yang menggunakan alat tangkapan ikan kail, bubu, dan jaring. Salah satunya adalah Hussein Saputra, nelayan warga desa Menggala, Tulang Bawang. Ikan hasil tangkapannya berkurang. Ia memperkirakan populasi ikan di Sungai Wai Tulang Bawang akan cepat habis akibat banyaknya warga yang menggunakan setrum untuk mencari ikan. Ini yang jadi keluhan ini sekarang ini setrum sungai. Setrum sungai ini udah berapa hari ini di orang sering ini kerja setrum. Harapannya ada penanganan ya? Ya karena kami masyarakat untuk khususnya nelayan minta bantu dengan pemerintah kan setempat supaya masalah setrum itu bagaimana kan gitu untuk solusinya kan gitu. Selain nelayan, maraknya pelaku penyetruman ikan juga dikeluhkan oleh para pemancing. Jika menggunakan alat setrum, ikan kecil di sungai ikut mati, namun tidak bermanfaat karena yang diambil para pelaku hanya ikan berukuran besar saja. Kita memancing nggak dapat ikan kecil-kecil. Sering ya tukang setrum ini? Wah, sering banget itu. Apa belum ada penindakan sih Pak dari petugas Pak? Nah, itu nggak tahu itu karena buktinya masih aja beredar juga banyak pada para penyetrum itu. Masalah mancing sih kita senang Pak di sini, tapi tukang setrumnya banyak Pak. Ini yang ganggu, jadi ikannya kurang. Kasihan nelayan-nelayan yang pakai alat-alat tradisional itu sebenarnya. Kalau kita mancing sih nggak seberapa terganggu Pak. Namun di sini kan banyak nelayan-nelayan yang menggunakan alat-alat tradisional, yang jaring, yang masang rawe, yang masang kilung, yang masang waring ya kan. Nah itu ya sangat terganggu lah. Maraknya penangkapan ikan dengan setrum ini akibat tidak adanya ketegasan dari aparat keamanan dan dinas terkait. Padahal penangkapan ikan dengan cara disetrum dilarang pemerintah karena membahayakan kelangsungan hidup biota sungai dan membahayakan keselamatan pelakunya. Pelakunya bisa diberi sanksi hukuman maksimal 6 tahun penjara atau denda paling banyak 1,2 miliar rupiah. Baik pemirsa, saat ini saya berada di Sungai Wai Tulang Bawang yang berada di Kecamatan Gedong Aji, yang mana baru saja kita lihat yaitu aktivitas para oknum nelayan yang menggunakan setrum masih terus melakukan aktivitasnya sebagai nelayan menggunakan alat setrum. Padahal kegunaan alat setrum tersebut sangat dilarang di bantaran sungai Kabupaten Tulang Bawang. Namun hingga sampai saat ini mereka terus melakukan aktivitas dan bahkan nampak jelas beberapa tahun yang lalu hingga sampai saat ini tidak ada sama sekali penindakan dari dinas terkait ataupun dari petugas keamanan, sehingga mereka sangat bebas untuk melakukan aktivitas setrum, sehingga itu sangat merugikan nelayan lain dan juga merugikan para pemancing. Bisa kita lihat juga sungai yang berada di Kabupaten Tulang Bawang ini merupakan sungai yang menghubungkan di sejumlah kabupaten, baik dari Tulang Bawang Barat dan juga Wai Kanan serta Tulang Bawang, serta ini adalah merupakan salah satu sungai yang memang digunakan oleh masyarakat yang berada di beberapa kecamatan sebagai tempat yaitu untuk mendapatkan penghasilan. Dan ini adalah salah satu pelanggaran dengan adanya penyetrum tersebut, namun belum juga ada tindakan. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Di era modern dan persaingan ketat mutu pendidikan saat ini, masih saja ada bangunan sekolah yang tidak layak. Di antaranya SD Negeri 2 Tanjung Ratu di Kecamatan Wai Pengubuan, Lampung Tengah. Sebagian besar atap gedung sekolah ini rusak dan berakibat bocor saat hujan. Satu ruang kelas terpaksa tidak bisa dipakai karena atapnya rawan ambruk. Para siswa pun belajar dengan rasa takut atap kelas mereka ambruk. Tolong bantu kami Pak, agar sekolah kami seperti sekolah lain, supaya kami belajar nyaman, karena ruangan kami banyak yang rusak.
Gedung SD ini dibangun pada 1994 lampau dan hingga kini belum pernah ada perbaikan. Pihak sekolah telah berkali-kali meminta perbaikan gedung sekolah ke Bupati hingga Dinas Pendidikan, namun bantuan itu belum kunjung datang. Udah lama Pak sekolahnya nggak diperbaikin? Udah. Udah berapa tahun kira-kira Pak? 15 tahun. 15 tahun ya? Apa harapan Bapak untuk pemerintah Pak? Ya supaya pemerintah mendukung lah bangunan sama pendidikan ini maju. Sekolah dasar ini hanya memiliki 75 siswa saja dari kelas 1 hingga kelas 6. Bobroknya gedung sekolah menyebabkan banyak warga yang enggan menyekolahkan anak-anaknya di SD ini dan memilih ke SD yang lebih bagus. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Jalan rusak di Lampung mudah dijumpai, di antaranya di Desa Ratu Abung, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara. Sepanjang jalan ini dipenuhi lubang-lubang besar yang menganga yang dapat membahayakan keselamatan pengendara. Meski banyak melewati perkebunan, namun setiap hari jalan ini ramai dilewati kendaraan sebab jadi penghubung ke beberapa kecamatan dan jalan Sumatera lintas tengah menuju ibu kota Lampung Utara. Jalan rusak sering memicu kecelakaan dan rawan kriminalitas seperti pembegalan motor saat malam hari. Ini kira-kira udah berapa tahun Pak dengan diperbaikin? Ada 10 tahun lebih. 10 tahun lebih ya? 10 tahun lebih. Dengan adanya jalan rusak ini apa tanggapan Bapak? Ya, jadi keluhan masyarakat sekitar jalan inilah. Itu ya? Masalahnya terlalu terhambat aktivitas, apalagi anak sekolah. Sering pada jatuh kalau musim hujan kayak gini. Apa namanya, sering juga kebegalan sini nggak? Jadi kebegalan gitu? Ya, kalau pada waktu itu sering terjadi kebegalan. Jalan yang rusak sepanjang lebih dari 4 km dan telah terjadi sejak lama. Selama ini perbaikan jalan hanya dilakukan oleh warga dan pamong desa secara swadaya. Sedangkan perbaikan dari pemerintah belum pernah ada. Pak, apa tanggapan Bapak dengan adanya jalan rusak ini, Pak? Jalan ini udah lama deh, udah puluhan tahun rusak, tapi nggak ada perbaikan. Ada perbaikan tapi ya swadaya. Swadaya dari mana, Pak? Ini Pak Kades kami ini yang dari Ratu Abung itu, kita batu, terus sementara nambal-nambal inilah bisa dilewatin. Waktu itu sama sekali nggak bisa. Nggak bisa sama sekali, Pak ya, Nggak bisa sama sekali. Dampak jalan rusak adalah harga bahan pokok di daerah ini lebih mahal dibanding daerah yang lebih maju. Gubernur dan Bupati Lampung Utara didesak segera memperbaiki jalan yang sudah lama menyusahkan warga. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Ratusan petani yang tergabung dalam Serikat Petani Lampung menggelar unjuk rasa di Tugu Adipura, Bandar Lampung. Masa menggugat Pemprov Lampung untuk mengusut tuntas dan mengadili mafia tanah. Para petani asal Lampung Timur dan Kota Baru, Lampung Selatan ini berjuang merebut tanah mereka yang ada di 8 desa. Padahal tanah seluas 401 hektar itu telah ditanami petani sejak tahun 1990. Negara juga diminta menyelesaikan kasus-kasus mafia tanah di Lampung. Hari ini mereka sedang berjuang untuk bagaimana tanah-tanah yang hari ini mereka duduki dan tanami dan kuasai sejak tahun 1960 itu bisa menjadi hak milik mereka secara penuh ya, bukan hanya dalam konteks penguasaan tapi secara hukum juga, sehingga apa yang hari ini mereka lakukan adalah menuntut bagaimana kemudian negara untuk bagaimana menyelesaikan soal kasus-kasus konflik agraria di Provinsi Lampung maupun kasus-kasus mafia tanah yang ada di Provinsi Lampung. Massa juga meminta pemerintah mengembalikan tanah-tanah rakyat serta menghentikan semua kriminalisasi kepada petani dan mensejahterakan petani. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Tidak berpolitik lagi.